Ya, terima kasih Pak Hesron. Kita akan kembali mendengarkan lagu sebelum kita masuk dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, hambanya Bapak Evangelis Prof. Dr. Binsar M. Gultom, SH, SEMH. Ya, Kita akan segera memulai eh, dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mempersilakan Bapak Binsar yang akan memberkati kita dan tentunya ibu bapak sekalian sudah tidak sabar lagi menunggu ya untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, seorang anak Tuhan yang dipakai luar biasa, yang kalau Bapak Ibu perhatikan wajah Prof ini tidak asing lagi ya untuk kasus-kasus pidana yang besar di Indonesia. eh, Ditangani oleh Prof ya. Saya mengingat beberapa tahun yang lalu ada satu kasus besar yang sangat viral ya. Saya tidak perlu sebutkan, tapi kalau melihat wajah Prof pasti akan ingat kasus apa yang pernah ditangani oleh beliau ya. Dan kita sungguh bersyukur di tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan diri untuk memberkati kita pada pagi hari ini. Kepada Prof saya persilakan. Tuhan Yesus memberkati. baik. Terima kasih Ibu Yustina ya, Madia. Tuhan berkati. Jadi Ya, Prof. sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berteduh, mohon doa kepada Tuhan Bapa di sorga. Mari, Bapak Ibu Saudaraku, berfirmanlah Engkau Bapa, ajari hambamu untuk menyampaikan butir-butir kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga komunitas doa kami di Anastasis ini benar-benar bermanfaat dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang diberkati, diurapi Tuhan Yesus pada pagi hari ini, mari sama-sama mengatakan, Amin. terima kasih. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudaraku. Selamat pagi. Firman kebenaran Tuhan yang hamba sampaikan kali ini cukup keras, yakni pemberantasan dosa. Jadi kalau ada pemberantasan korupsi yang merupakan extraordinary crime, kejahatan luar biasa di Indonesia, ini pemberantasan dosa di atasnya paling berbahaya karena ini menyangkut kepada kekekalan hidup kita untuk masuk surga atau tidak. Semua kita sama-sama tahu bahwa dosa ini sangat dibenci dan tidak disukai Allah sama sekali. Karena memang dosa itu merupakan pelanggaran hukum ya dan pelanggaran kehendak Allah yang sangat dikutuk, yang akibatnya maut, kematian untuk selamanya dan terpisah dengan Allah. Ya. Dan saudara pasti tahu bahwa akibat dosa selain dihakimi nanti di penghakiman terakhir, juga pasti sebelum terjadi penghakiman terakhir itu, kita yang gemar melakukan perbuatan dosa akan dihajar secara keras. Ya, akan dihajar, dihancurkan berbagai kehidupannya seperti perekonomian yang hancur berantakan, termasuk usaha, ya. Kemudian sakit penyakit yang begitu serius dan tiada berkesudahan. Kemudian percecokan rumah tangga pun yang begitu
serius, nyaris bercerai, bahkan sampai cerai. Ya makanya kami di pengadilan negara begitu banyak akibat daripada perbuatan dosa itu, perceraian diputuskan di pengadilan. Termasuk lagi kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ya, gilanya, ya saya katakan ini gila. Ya, mengapa perbuatan dosa itu menjadi kegemaran hampir setiap orang? Bahkan dosa itu dilakukannya secara tersembunyi, terselubung. Ya, ada yang terang-terangan juga. Secara tersembunyi ini sangat mengerikan. Dia terkesan orang suci, orang baik-baik. Tapi di belakang daripada kemunafikannya itu tersimpan, terjadi perbuatan-perbuatan dosa seperti apa itu. Mungkin banyak yang sudah tahu, tetapi saya berikan dulu beberapa contoh. Di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, ampunilah saya seperti yang sudah diampuni Tuhan. Tetapi begitu banyaknya orang secara tersembunyi diam-diam pergi, katakan, ke spa atau ke tukang pijit yang lain jenis. Bukankah itu salah satu pencobaan yang dia sengaja? Ya, kalau memang dia ada pemikiran, kesadaran untuk itu, tak mungkin dia pergi ke bagian-bagian singa betina tersebut. Ya, namanya masuk ke ruang singa, ya diterkam begitu. Nah, belum lagi seperti profesi-profesi lain, katakan profesi dokter, sudah tahu seseorang itu tidak perlu dibedah, tetapi demi Uang. sesuatu bau amisnya, uang biaya operasi, maka dibedah, dioperasilah si pasien. Anehnya, bisa pasien jadi meninggal dunia. Itu menjadi malpraktek. Termasuk profesi hakim, sangat tahu dia hukum itu salah atau tidak, dihukum atau tidak. Tetapi karena ada bau amisnya, ya seharusnya dihukum bersalah, akhirnya dibebaskan dan sebaliknya. Seharusnya dibebaskan, dihukum atau sangat diringankan hukumannya. Nah, itu sudah fakta kita lihat. Termasuk, tidak usah jauh-jauh, profesi pendeta. Semua kata-kata firman Tuhan yang disampaikan itu benar adanya. Tak ada yang salah itu. Tapi tidak sesuai kata dengan perbuatan. Contoh waktu kami khotbah di Medan, di jalan di Penegoro. Seusai kebaktian, hambanya Tuhan yang punya gereja di tempat itu justru melakukan peredaran narkoba di tempat. Apa enggak gila itu? Jadi dia sudah tahu apa yang dilakukan itu adalah salah dan dosa. Tapi dengan sengaja dia melakukannya. Sengaja melakukannya. Dan dia sudah tahu pengetahuan kebenaran tentang hal itu salah. Dilakukan juga. Maka hal-hal seperti ini dicatat di dalam firman Tuhan. Ibrani 10, 26, 27. Ya, Ibrani 10, 26 dan 27.
tidak ada lagi, tidak ada lagi pengampunan terhadap orang itu. Bahkan yang dihadapinya nanti di penghakiman terakhir, kematian yang sangat mengerikan. Ya, karena memang dia durhaka. Sudah tahu firman itu, tapi disalahgunakan. Nah, sesungguhnya perbuatan dosa itu dilakukannya karena apa? Semua juga kita tahu, karena hawa nafsu kebodohan, kuasa gelap iblis yang lebih menguasai diri tubuhnya. Seperti dicatat dalam Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Dia dengan mengalahkan roh kehidupan yang pernah dihembuskan Allah dulu lewat hidung pada saat manusia itu diciptakan Allah. Ya, di Kejadian 2 ayat 7. Dan sesungguhnya di dalam tubuh kita ini sudah berdiam, ya, sudah berdiam Roh Kudus, bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri lagi, tetapi sudah menjadi milik Kristus, yang seharusnya kita harus mempermuliakan tubuh dengan Allah. Glorify God with your body. Glorify God with your body. Seperti itu dicatat dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Contoh perbuatan dosa yang terselubung tadi, ini bukan hanya yang terang-terangan ya, yang terselubung tersembunyi tadi, itu pasti akan dihakimi di pengadilan terakhir nanti. Dan ini yang harus kita selesaikan. Kalau yang perbuatan dosa yang terang-terangan, itu sudah lebih dahulu pengadilan negara menangkapnya, ya, memproses hukumnya. Ya, seperti tadi saya katakan, kalau korupsi itu ancaman pidana memang mati, apalagi kalau perbuatan itu yang disengaja, mati. Kalau di pengadilan Kristus, ya, di penghakiman terakhir itu bukan mati saja, mengerikan, terpisah hubungannya dengan Tuhan Yesus sama sekali, atau Tuhan Allah. Nah, jadi kita ini saudara masih beruntung apabila Tuhan masih sempat memberikan penghajaran yang keras kepada saudara dan saya akibat daripada kebodohan kita itu sendiri. Kalau kita tidak mengalami siksaan tragis seperti penghajaran tadi di atas, dan kita tidak pernah sadar akan hal itu, ya, maka dicatat di dalam Ibrani 12 ayat 6 dan 7, hajaran didikan Tuhan ini sesungguhnya sebagai bukti tanda kasih dan kepedulian Tuhan terhadap anak-anak pilihannya. Kita sebenarnya masih anak yang diperhatikan, yang semuanya itu bertujuan untuk membawa sesuatu, ya, untuk membawa supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus itu sendiri yang pernah menderita di kayu salib. Itu bukan karena kesalahan Tuhan Yesus menderita di kayu salib. Itu sebenarnya karena kesalahan kita. Waktu itu menanggung derita dosa kita. Disinilah ada istilah dolorosa. Dolorosa itu kesengsaraan, penderitaan. Sudah dialami Tuhan demi kasihnya kepada kita. Nah itu. Jadi proses pertobatan itu sebenarnya cukup panjang, melelahkan, ya, membutuhkan satu kesabaran
terlebih dahulu. Jika ada di antara saudara dan saya yang sadar akan hal itu, saudara termasuk kita-kita yang termasuk orang-orang yang sangat beruntung, saudaraku. Tapi ada juga umat Kristiani yang tidak mau sadar dengan berbagai alasan atau persepsi urusan mati ini kan tidak tahu kalau dia sudah mati mau masuk ke surga atau tidak. Ini pikiran sesat, ya. Tetap dia masih dikuasai oleh roh jahat tadi. Jadi orang semacam ini sebenarnya juga perlu mendapat pertolongan, ya, kuasa roh Tuhan sebelum waktunya lewat atau meninggal dunia. Karena bagaimanapun sebenarnya Tuhan datang ke bumi ini, ya, untuk mencari orang-orang itu yang berdosa itu supaya bertobat seperti diatur dalam Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Tuhan sebenarnya ingin ciptaannya itu tidak seorang pun yang binasa. Bagi Tuhan itu, ya, lebih penting perdamaian daripada penghukuman. Kalau di istilah pidana kami itu ultimum remedium. Ultimum remedium. Jadi penghukuman itu adalah jalan satu-satunya manakala tak ada lagi pengampunan atau tak ada lagi perdamaian. Dia tidak mau lagi dibina, lalu perlu dibinasakan. Dibinasakan. Nah, jadi pertobatan itu sesungguhnya kalau kita masuk kepada harafiahnya merupakan metanoia. Metanoia, bahasa Yunani, yakni perubahan pikiran atau mindset, ya, yang mendalam untuk mengubah pandangan hidup menuju kebaikan. Artinya, bagaimana memindahkan hati kita ini kepada Tuhan untuk meninggalkan dosa secara tuntas, selesai tanpa ada yang disembunyikan lagi. Dan pertobatan ini merupakan sesungguhnya panggilan jiwa. Panggilan jiwa yang merupakan dasar fundamental untuk menuju kekekalan, masuk surga. Ya, yang seharusnya melalui kedatangan Tuhan yang pertama tadi untuk mencari orang-orang yang berdosa itu supaya bertobat, itu tak ada alasan lagi membuang-buang waktu, wasting time. Kita lewat atau meninggalnya. Sekarang menjadi pertanyaan, jika demikian halnya, apakah sesungguhnya pemberantasan dosa ini dapat dilakukan sampai memutus mata rantai atau setidak-tidaknya dapat dicegah hingga berhenti melakukannya? Jawabnya adalah tergantung daripada kesadaran dan niat baik saudara dan saya mau masuk surga atau tidak. Di sinilah seperti yang semalam saya katakan, perlu pengosongan diri. Pengosongan diri secara sadar dengan mengisi ruang-ruang tubuh kita yang kosong itu melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, yakni tadi, ya, 1 Korintus 6 ayat 19-20 itu. Roh Kudus itu sudah berdiam dan harus itu diminta, harus itu didatangkan, dan itu sebenarnya sudah ada. Jangan diabaikan itu. Termasuk roh kehidupan tadi yang di Kejadian 2 ayat 7 tadi. Ibarat botol yang berisi air kotor buang, ya, lalu diisi dengan air yang bersih tanpa noda sedikit pun. Mengapa kita sangat penting mengosongkan diri dengan mengisi kuasa Roh Kudus dalam diri kita ini, saudaraku?
Karena di dalam diri kita tadi penuh kelicikan, kemunafikan, seolah kita yang paling suci. Maaf ini, seolah kita paling suci. Tetapi dalam prakteknya, dia sama halnya dengan mereka pembual, pembohong, yang pekerjaannya melakukan kejahatan dan dosa di balik hati yang licik. Semua itu tadi karena dikuasai roh iblis. Masa dua roh yang ada dalam tubuh kita, satu roh kejahatan, iblis, setan, hantu belau itu kalah. Dua, di dalam pertandingan 2-1. Satu itu kalah, dua yang menang. Tapi kok bisa kita diperdaya oleh iblis, setan, hantu belau tadi? Ini kadang-kadang di mana ya kesadaran daripada kita-kita umat manusia ini, saya pikir. Firman Tuhan sudah jelas. Ya, jadi dengan pengosongan diri kita ini ya, maka berlakulah firman Tuhan sesungguhnya, apalagi yang disebutkan ini lebih kuat lagi payung hukumnya. Galatia 2 ayat 20. Aku hidup bukan lagi aku. Bukan aku sendiri lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman menurut Yesus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tahu enggak saudaraku, sanksi hukum apabila kita mengotori tubuh kita sama halnya membinasakan bait suci Allah. Allah pun akan membinasakan dia sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah ialah kamu. For the temple of God is holy. Which temple you are? Ya, for the temple of God is holy. Which temple you are? Seperti diatur dalam 1 Korintus 3 ayat 17. Nah, jika saudara sendiri mempunyai tubuh, lalu kita kotori sendiri seperti mereka-mereka yang gemar juga merokok salah satunya. Itu kan sudah merusak kesehatannya. Ya, maka dia sendiri nanti akan berakibat, akan berdampak sakit penyakit. Ya. Nah, saudara selaku pelaku yang mengotori bait suci Allah tadi akan dibinasakan. Jangan pernah kita ya mencemari tubuh kita ini. Muliakanlah tubuhmu dengan Allah. Glorify which got your body tadi. Bukan hanya tubuhmu yang saudara muliakan. Semua pekerjaan, usaha, rumah tangga, dimanapun saudara berada. Apapun yang saudara miliki sementara itu haruslah dimuliakan terhadap Tuhan. Ucapan syukur. Nah, jadi jika saudara sekarang ini sudah sadar melalui pengosongan diri bahwa bukan dirimu lagi setiap saudara berjalan, melangkah, punya usaha, punya rencana, tetapi Roh Kudus yang sudah saudara serahkan, percayakan, pasti langkah-langkah kita itu dituntun oleh Tuhan Yesus. Percaya, percaya. Itu memang otomatis, ya. Saya bukan asal sembarang mengatakan itu. Mungkin sudah pernah dalam komunitas Anastasis ini saya sampaikan contoh di tahun 2019 ketika pesawat terbang Lion Air menuju Jakarta menuju ke Bangka Belitung waktu saya bertugas hakim tinggi di sana. Jatuh. Itu sebelum jatuh, saya tidak tahu mengapa saya dilarang. Tuhan atau roh ada bisikan. Jadi sensitivitas daripada kehidupan kita ini setiap kita berjalan, melangkah, berbuat harus diperhatikan. Makanya harus ada ketenangan hati, jangan gerasa gerusu. Binsar, kamu jangan pergi. Padahal kita harus berangkat.
menuju Babel untuk bertugas. Ada apa ini ya Tuhan? Kenapa ini bisa saya dilarang? Saya lebih bagus tidak usah masuk deh. Saya lebih bagus berdoa. Apa maksudnya di sini? Kenapa ada gelisah? Jangan berangkat. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Jam 8 pagi ternyata dapat berita pesawat Lion Air terjatuh di perairan Kerawang, Bekasi. Saya mendapat telepon dering-dering. Binsar, Binsar. Oh, masih hidup, dimatikan, dimatikan. Padahal saya mau masuk pesawat itu menuju yang lain, bukan pesawat itu kan. Bukan menggunakan pesawat Lion yang sama. Nah, coba bayangkan sekiranya saya ikut dalam pesawat itu, Bapak Ibu Saudaraku. Saya merasa mempunyai sesuatu masa bodoh. Hanya kehendakku yang saya gunakan, tidak menggunakan kehendak Tuhan tadi. Lewat, meninggal dunia. Nah itu, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ingat, bagi Tuhan itu tadi, saya masih teringat disebut-sebut bagi Tuhan merupakan yang penting bagi dia adalah perdamaian. Itu hal yang utama bagi dia, bukan penghukuman. Ini sesungguhnya kenapa Tuhan mempunyai sesuatu pemikiran seperti itu. Karena ada satu istilah di negara kita ini abolisi amnesti atau bonus lah. Tuhan itu akan mengampuni setiap orang yang berdosa apabila benar-benar kita tidak akan pernah lagi berbuat dosa seperti itu. Tapi itu tidak semudah seperti yang dicatat di dalam Ibrani 10 ayat 17 ini. Ibrani 10 ayat 17. Bahwa kesalahan dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh saudara selama ini, ya masa lalu, tidak akan diingat oleh Allah lagi. Tidak semudah itu. Tuhan yang Maha Tahu sebagai penyelidik, penguji batin umat manusia, seluruh umat manusia tanpa kecuali. Jadi, dia itu sudah tahu bahwa si A, si B, atau si Endang Lestari ini bakal menjadi orang baik sampai ke depannya atau pertobatan purba pura-pura baik. Jadi kalau Tuhan sudah menetapkan bahwa seseorang itu tidak bakalan lagi melakukan kejahatan, dia akan diampuni. Kalau sampai terjadi pengampunan, tidak diingat Tuhan lagi, ya segala dosa kekurangan kita. Nah, yang sebelumnya kita sudah ada dalam catatan kitab kehidupan Tuhan, KKT, melihat kebandelan kita tadinya sudah sempat mau masuk kepada Wahyu 20 ayat 15 akan dieksekusi ke lautan api, ya dilemparkan. Tetapi itu bisa berubah sebelum penghakiman terakhir. Tetapi kalau sudah penghakiman terakhir, tiada maaf bagimu. Menjerit-jerit pun saudara minta tolong, tidak akan bakalan didengar oleh Tuhan. Aku tidak kenal kamu, nyahlah dari hadapanku, kata Tuhan. Jadi itu kalau ada satu pengampunan dosa, pertobatan yang stabil, tidak lagi labil, maka tadi seharusnya masuk ke Wahyu 20 ayat 15. Berubah dia menjadi ke Wahyu 20 ayat 6. Tercatat nama kita di dalam kitab kehidupan Kristus itu. Luar biasa syukurnya kita. Nama kita karena sudah tercatat menjadi milik Allah. Masuk kepada kehidupan kekal. Untuk selamanya dan kematian tidak akan pernah menakutkan lagi buat kita. Ya, Amin. tidak akan pernah menakutkan. Yang selama ini sakit penyakit tidak akan menakutkan lagi bagi kita.
Karena kita itu sudah menjadi anak pilihan Allah yang sah, pewarisnya. Mereka akan menjadi imam-imam Kristen dan Allah. Dan tentu akan sama-sama memerintah bersama Tuhan Yesus di surga. Ya, jadi, tapi ingat, sebelum penghakiman terakhir lagi, kalau kita tidak konsisten dengan perbuatan kebaikan yang dikehendaki Allah tadi, ya termasuk seperti mungkin masih segar ingatan kita abolisi terhadap terdakwa Tom Lembong ya, sama amnesti kepada Hasto Kristianto. Sebenarnya mereka bersalah. Bahkan si Hasto ini sudah sempat dihukum 1,5 tahun. Tapi demi keamanan negara dihentikan. Jadi kita pun orang-orang yang sudah sempat berdosa ini, bukan berarti Tuhan sebenarnya tidak mengatakan kita bersalah. Bersalah akan tetapi karena dilihat pertobatan kita serius, ya, dan tidak akan mengulanginya lagi, maka diampuni dosa kita. Jadi jangan dianggap kita orang suci sebelumnya, enggak. Karena sudah ditebus dosa kita lewat dolorosa tadi di kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, jadi mengapa begitu penting kekudusan dan kesucian hidup sekecil sehalus apapun harus terus kita perjuangkan melalui pertobatan. Karena apa saudaraku? Allah sendiri yang sudah berfirman, kuduslah kamu sebab aku kudus. Be holy for I am holy. Be holy for I am holy. 1 Petrus 1 ayat 6. Tanpa kudus, sia-sialah kedatangan Tuhan Yesus merintis, ya, mempersiapkan hidup kita ke surga. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa aku, kata Tuhan Yesus, tidak akan pernah masuk surga. Yohanes 14 ayat 6 itu. Itu sesungguhnya yang menjadi dasar prinsip fundamental daripada Tuhan. Mengapa kita dituntut harus suci? Sekecil sehalus apapun itu harus kita pegang. Ini memang sudah firman Tuhan yang berkata demikian. Kalau begitu, kalau kita yang selama ini ada orang menjulimi kita, membenci kita, menganggap kita nggak benar, lalu kita balas dengan satu hati yang marah, bengis, bahkan dendam. Tahu tidak akibat dendam itu? Benci. Ya tadi seperti yang dibilang oleh Ibu, di dalam kasus tertentu begitu, besar ditangani oleh viralnya Binsar Gultom ini. Yaitu dendam akibat kasus kopi bersianida itu. Hanya karena dendam. Dengan berbagai macam cara untuk membunuh seseorang. Tuhan sendiri sebenarnya sudah mengatakan kepada si Kain, hei Kain, mengapa kamu panas hatimu? Tidak tahukah di pintu itu sudah ada di sana satu ancaman, ya, yang akan membuat kamu hancur hidupmu nanti. Tapi tetap panas karena korban bakarannya tidak diterima. Sementara si adiknya, si Habel itu diterima. Dibunuh. Itu akibat dendam. Ini memang bahaya banget ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa sadar kadang-kadang kita marah atau melukai hati pikiran orang. Itu tidak boleh Bapak Ibu Saudaraku. Mau tidak mau.
Ketika kita mau marah, karena Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita, bahkan roh kehidupan itu dapat dirasakan di dalam hidup kita. Mau marah tadi, ah, tidak jadi. Firman kebenaran Tuhan sudah saya dengar. Saya tidak mau durhaka, tidak mau durhaka. Namun yang menjadi pertanyaan lagi, nanti saya ditegur kalau memang sudah waktunya habis. Sedikit lagi sih. Ada yang menggelitik di dalam hati saya lagi. Karena kita pengampunan dosa ini harus sempurna. Yakni, apakah jika tidak pernah lagi kita berbuat dosa ke depan, secara mutatis mutandis otomatis, dosa kita yang terdahulu sudah terampuni oleh Tuhan? Ini pertanyaannya. Kalau kita sekarang mulai bertobat, ini detik, ini jam, tidak melakukan kejahatan apapun yang melukai perasaan Tuhan, apakah dengan sendirinya dosa-dosa kita masa lalu itu sudah terselesaikan? Tunggu dulu. Menurut firman ini, sebab sekalipun ke depan saudara dan saya sudah bertobat, jika dosa masa lampau masih ada yang diingat Tuhan atau masih ada yang belum tuntas terselesaikan dengan Tuhan, bahkan tidak ada keterbukaanmu kepada Tuhan termasuk kepada keluarga, maka peristiwa tersebut juga akan menjadi pemisah bagi Tuhan. Karena Tuhan itu maha penyelidik hati dan penguji batin manusia. Disitulah Tuhan akan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Sama saja halnya saudara diminta segera memperkarakan ulang. Ya, menyelesaikan dosa saudara yang belum tuntas selesai tadi. Saya memberikan contoh sederhana. Hutang piutang seseorang yang sering meminjam uang kepada seseorang. 2 sampai 3 kali. Karena tidak dikasih lagi oleh yang bersangkutan pinjaman itu, lalu dia tidak pernah datang lagi. Apakah hutangnya dia? Sebelum itu, sudah 3 kali meminjam. Belum pernah dicicil kok. Sudah lunas otomatis. Ya masih ada. Tidak. Dia mungkin minjam uang ke tempat lain. Tapi kepada orang si A tadi, tidak pernah lagi. Jadi belum lunas. Jadi yang saya maksudkan di dalam firman Tuhan itu, jangan pernah dosa yang pernah saudara lakukan secara diam-diam terselubung, kita diam-diam tidak menyampaikan hal itu kepada Tuhan Yesus. Dia sangat tahu, dia roh. Dia roh. Walaupun sepertinya tidak ada kelihatan, tidak berwujud Allah itu. Tapi dia nyata, ada. Itu dapat kelihatan dari tindakan kita ketika kita akhirnya terjadi perubahan mindset pikiran kita tadi menjadi orang yang sempurna. Memang sangat sulit proses sempurna ini. Tapi tidak ada alasan lain. Karena itu persyaratan masuk surga. Ya sudah, apa sulitnya? Yang penting Roh Kudus itu ada selalu dalam hatimu. Pas saudara mau melakukan suatu kesalahan, tidak akan melakukannya lagi. Saya mau mengatakan juga contoh yang konkret waktu saya bertugas dulu hakim di Bengkulu tahun 2013. Ketika saya berkhotbah di tempat itu, ya ini menurut penglihatan bendaharawan daripada gereja itu. Di belakang kepala saya katanya ada cahaya terang yang menerangi. Ada satu perasaan percaya dia, oh nanti kalau udah selesai Pak Binsar ini khotbah, saya akan sebut
supaya dia datang ke rumah mendoakan istriku yang sudah 12 tahun lumpuh, tidak pernah bisa jalan, usia 60 tahun. Akhirnya hal itu disampaikannya kepada saya. Lalu saya bilang, oh, mana mungkin saya bisa Pak mendoakan itu sembuh. Coba, kalau dasarnya kita memang punya satu anugerah atau kasih karunia daripada Tuhan, tak akan bakalan bisa kita mengatakan seperti itu. Bisikan roh ada lagi kepada saya, hei Binsar, jangan kamu jadi sombong ya. Bukan kamu yang akan menyembuhkannya, tetapi aku. Wow, adanya kata-kata bisikan itu tak ada alasan bagi saya menolak. Karena saya manusia biasa, saya pikir. Makanya kalau kita memiliki sesuatu kehebatan, jangan jadi sombong. Kalau kita Amin. punya profesi, orang kaya, ya belum tentu kekayaan itu dari hasil pekerjaan yang benar ya. Ya, tobat kalau terjadi hal-hal seperti itu. Jangan kita jadi sombong. Semua itu adalah karena pemberian Tuhan. Nah, ketika kami ke rumah si ibu ini, ada satu persoalan yang sangat berat bagi dia. Saya bilang, Bu, penyakit apalagi parah sampai begini, saya juga bukan orang suci bersih. Hanya menuju sedang ke arah kebersihan itu saya bilang. Pasti ada hubungan kausalitas, ada penyebabnya. Dari sekian banyak dosa ibu, dosa apa yang menurut ibu sampai sekarang belum selesai dengan Tuhan atau dengan siapapun itu? Singkat, saya bilang, apa dia bilang Bapak Ibu Saudaraku? Betul, kami sudah berobat ke dokter, ke dukun dan berbagai hal, tidak sembuh-sembuh. Semata-mata karena masih saya ingat terus saya sampai sekarang masih dendam dengan suamiku. Ah, saudara bilang sudah 7 anakmu, 24 cucumu. Kok bisa ya? Tak masuk di akal. Saya tanya suami, saya tidak merasa Pak kalau dia dendam dengan saya. Karena dulu katanya dijodohkan pendeta. Nah, sekarang akibat dendam. Dia mengalami sakit, penyakit yang menderita begitu. Sementara orang yang dibenci dendam itu biasa-biasa saja. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin masih banyak dosamu. Tetapi itu yang saudara ingat. Ya seperti tadi yang tidak ada terbuka itu. Masih terselubung dosa-dosa disembunyiin. Mari, kalau begitu, kita nyanyikan lagu Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci di rumah ini, saya bilang. Sambil saya tarik ibu ini, saya suruh dipeluk suaminya, saya angkat berdiri, pelukan orang itu sambil nyanyian tadi, saya urapi lewat kuasa Roh Kudus. Saya hanya mengatakan tidak banyak, Bapak di sorga, karena kehendakmu yang jadi. Engkau tadi yang mengutus hambamu datang ke sini. Jangan sebutkan, Ibu, Tuhan itu juru selamat kalau tidak sembuh. Karena imanmu yang akan menyembuhkan engkau. Haleluya. Rasakan Roh Kudus hadir sekarang. Sesuai lagu kita. Rasakan Tuhan Yesus menjamahmu. Bukan aku, tapi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, habis itu saya tarik dia, tidak lagi saya pegang segala macam. Bisa langsung jalan. Wow. Luar biasa jalan dia. Dan tidak perlu lagi dimandikan oleh keluarga.
anak-anak, bahkan suaminya yang selama ini. Itulah yang saya maksudkan tadi, keterbukaan kita dengan Tuhan Yesus dan kepada keluarga apabila ada masih juga dosa-dosa kita yang tersembunyi harus kita selesaikan, termasuk kepada jemaat-jemaat kita yang ada di Anastasis ini. Mari selesaikan, sampaikan dengan hati dari lubukmu yang mendalam itu. Mumpung dia masih bisa dicari, temukan sampai ketemu. Ada hubungan bilateral antara saudara dengan Tuhan, ya secara pribadi, eksklusif. Tak perlu pun saudara harus ngomong kepada siapapun itu. Tapi kalau saudara juga ada kesalahan, perbuatan saudara kepada istri atau kepada suami, sudah, peluk dia. Ampuni aku, Tuhan, melalui perbuatanku selama ini. Saya malu selama ini. Bagi Tuhan tidak ada yang istilah malu yang disembunyiin. Amin, saudaraku. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Karena itu saya Amin. minta kepada kita semua, ya, di akhir firman ini. Ini firman ini merupakan warning, peringatan, ancaman, bukan menakut-nakuti kepada kita semua. Sifat segera menjumpai Tuhan kapan saja, di mana saja. Ya, saudara juga harus menyadari bahwa usia kita ini diberikan Tuhan kepada kita tidak lama-lama. Ada yang cepat, ada yang lama, tetapi paling banter usia 70, 80 tahun, kalau bisa di atasnya, ya, tapi kegemarannya merupakan kesukaran, penderitaan, sakit penyakit. Itu memang dicatat dalam Mazmur 90 ayat 10. Ya, 90 ayat 10. Nah, tapi akhirnya hidup kita ini berlalu juga buru-buru, menghembuskan napas juga kembali ke debu tanah. Nah, itu. Jadi mumpung kita masih sehat walafiat segar bisa memuji seperti sekarang ini. Ayo, jangan pernah pura-pura baik kita. Sebentar habis memuji Tuhan kembali lagi kepada duniawi kegelapan iblis-iblis tadi. Ya, karena itulah saya meminta kepada Ibu Lydia, lagu ini mungkin bisa kita nyanyikan, dibuat di situ video ya aslinya, betapa singkatnya hari. Bisakah dinyanyikan oleh Ibu Justina Madia? Ah, oke, baik Kehilangan Pak. tas. Nanti dari Bu Esther yang Oh, menayangkan ya. silakan. Apakah bisa Ibu? Lagunya apa tadi Pak? Betapa singkatnya hari. Itu Oke, saya kirim sudah. sebelumnya kepada Ibu Lydia. Ya, sudah ditayangkan Pak. Ya. Ya, sudah saya lihat. Sama-sama kita juga boleh, tapi saya mau menyanyikan lagu ini dengan penuh perasaan dulu.
firman ini, Bapa di sorga, Elohim Yahweh, yang sudah mendengarkan kebenaran Tuhan tadi. Kami semua sangat mendambakan Tuhan. Doa permohonan kami kali ini, tanpa kecuali terimalah Tuhan doa permohonan maaf ampun kami. Kami tidak akan kembali lagi ke belakang. Kami akan mulai melihat ke depan. Dosa-dosa kami yang terdahulu, yang masih tersisa. Melalui kesempatan ini kami terbuka Tuhan, tanpa ada yang kami tutup-tutupi. Terima Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Maafkan segala kekurangan dosa kami yang selama ini kami terlena oleh kuasa dunia, iblis. Kami bodoh Tuhan. Sekarang kami baru tahu dan sadar setelah kami mengosongkan diri kami yang berkuasa di dalam tubuh jasmani kami ini sekarang, mulai hari ini sampai seterusnya, senantiasa kuasa Roh Kudus Tuhan yang senantiasa bekerja sama dengan roh kehidupan kami Tuhan. Sebelum kami dipanggil Tuhan, beri kesempatan kepada kami Tuhan untuk semakin dekat dengan Engkau. Dengan demikian, seluruh beban-beban pikiran, perasaan kami yang tidak baik selama ini, lega, diangkat Tuhan. Dan semua itu akan berdampak positif kepada kesehatan kami, kepada keluarga kami, kepada usaha perekonomian kami. Semuanya akan diberkati Tuhan. Kalau kerajaan Tuhan dan kebenarannya senantiasa ada di dalam hidup dan pekerjaan kami. Tanpa kami minta pun dengan sendirinya. Tuhan akan lebih mencukupkan itu kepada kami. Oh haleluya Bapa di surga. Diberkati Tuhan komunitas doa anatasis ini. Seluruh kami yang ada di sini. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diurapi, dipercaya Tuhan Yesus hari ini sampai seterusnya. Mari sama-sama mengatakan amin. Puji nama Tuhan, terima kasih hambanya, Prof. Dr. Binsar M. Gultom yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan dengan tema yang luar biasa ya, pemberantasan dosa, bukan hanya pemberantasan di bidang hukum ya Pak ya. Ya Prof ya, yang biasa Prof tangani. Dan hari ini saya percaya bahwa kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita memaknai hidup kita. Dan kalau boleh saya menyampaikan satu kalimat, setiap hari kita harus menganggap bahwa adalah hari terakhir kita, sehingga kita terus waspada karena kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Bapa. Jadi setiap hari kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak kembali ke kubangan yang sama, tidak terjerat lagi dengan dosa yang mengikat kita. Kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Prof. Dr. Binsar tadi, hamba Tuhan yang diurapi Tuhan tidak saja dalam dunia hukum, tetapi puji Tuhan eh, bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan. Saya Bu mau bertanya Bu. Oke, silakan Ibu Esther, silakan. Hmm, tadi ini kan temanya dari Pak Prof adalah pelanggaran dosa. Pemberantasan dosa. Iya, pemberantasan dosa. Semalam saya bertanya juga sama Pak Kombes Tafilus Rudi, Ya. pelanggaran dosa sama pelanggaran kejahatan. Itu dosa melahirkan kejahatan atau kejahatan melahirkan dosa? Saya mohon tanggapan dari Pak Prof dan Pak Tafilus juga nih, karena seperti telur atau ayam duluan yang mana nih Bu?
Demikian, Bu. Terima kasih. Oke, mungkin Prof langsung menjawab aja, silakan, Prof. Pertanyaannya tadi pelanggaran sajakah? Ya, Ah, apakah dosa melahirkan kejahatan atau kejahatan melahirkan dosa? ya, dosa Begitu ya, Bu Esther ya. itu otomatis kalau dosa dilakukan, sudah melakukan pelanggaran. Karena itu memang dilarang ya oleh hukum-hukum Allah. Jadi mana duluan pelanggaran daripada dosa kan itu tadi. Hmm. Loh, sebenarnya dosa itu saling berkaitan ya. Dosa yang dilakukan itu juga adalah yang dilanggar. Kalau juga dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa baik tersembunyi maupun terang-terangan, dia juga sudah melakukan pelanggaran, hanya pelanggaran ini lebih sifatnya ringan, bisa masuk kepada pelanggaran lalu lintas, ya, pelanggaran-pelanggaran hukum yang ringan-ringan. Tapi kalau sudah dosa, ini akibat dosa maut, ya, itu bisa terpisah dengan Kristus atau Allah Bapa di surga. Begitu, Bu. Ya, kalau perbuatan dosa itu sudah, itulah sebenarnya yang menjadi catatan pribadi bagi Tuhan Yesus. Jangan pernah melakukan perbuatan dosa karena dosa itu mengakibatkan seorang itu tidak menjadi kudus. Hatinya tidak bersih, tidak suci. Persyaratan yang diminta oleh Tuhan di satu Petrus 6 tadi, ya, 1 Petrus 1 ayat 6 tadi, kuduslah kamu sebab aku kudus. Be holy for I am holy. Begitu, Bu. Jadi itu sangat dalam kalau sudah masuk kepada dosa. Sudah merusak sendi-sendi itu. Kalau pelanggaran ini masih bisa, pelanggaran menuju kemana? Menuju dosa kah? Atau pelanggaran lalu lintas. Jadi lebih ringan lah sifatnya. Ya, baik, mungkin siapa tahu kita share ya dalam Oke, baik, Prof. teman-teman. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, Mungkin ada yang lain? Pak Hari Rofian, silakan Pak Hari. Shalom Pak Profesor Dr. Binsar. Binsar. Siap. Puji Tuhan, terima kasih atas Hmm. pengajaran pagi hari ini yang sangat pragmatis dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ya, Saya ingin mau menyampaikan konsultasi. Saya advokat masuk penjara, Pak. ya. Dikriminalisasi Hmm. oleh pejabat-pejabat. Saya melaporkan tindak pidana korupsi, anehnya saya dikriminalisasi. Dan semua itu orang Kristen. Yang dikriminalisasi itu Jaksa, orang Kristen. jaksanya, bupatinya, apalagi ya, hakimnya, saya dikriminalisasi. Justru ketua majelis hakim, Hmm. Pak, pasti Pak eh, Prof kenal, Siapa? eh, Nur Hakim, sekarang sudah pensiun, Oh, tinggal di Bogor. Nur Hakim. Kenal, toh? Kayaknya Nur sudah, Hakim. maaf, sudah lewat kayaknya. Ya. Hmm. Lalu apa yang jadi? Nur Hakim yang notabene Muslim, dia bilang begini, Pak, di mana Bapak punya kesalahan? Mereka mengkriminalisasi Bapak. Karena saat ini, walaupun karena saat ini, tapi karena saat ini dalam sosiologi hukum pemberantasan korupsi,
saya akan jatuhkan hukuman Bapak. Bapak terima saja dengan ikhlas. 1 tahun 8 bulan. Saya 1 tahun setengah. Tapi percaya Pak, Tuhan akan membela Bapak. Mereka main uang. Pejabat-pejabat main uang. Karena saya melaporkan tindak pidana korupsi. Mereka main uang. Kapolres dapat 100 juta. Jaksa dapat 100 juta. Ketua pengadilan negeri dapat 100 juta. Dari pejabat tertentu. Saya heran. Dan tujuan itu untuk menghukum saya seberat-beratnya. Supaya saya tidak akan bongkar kasus korupsi di satu daerah. Lucunya, pada menjelang putusan, Pak Nur Hakim, notabene Muslim, dia bilang begini, Pak, saya tidak berdaya. Ternyata kita masih ada intervensi dari ketua pengadilan. Saya tidak berdaya. Saya malu, Pak. Malu terhadap diri saya. Malu terhadap penegakan hukum. Saya bilang, Pak, tenang saja. Yang penting Bapak sudah seperti Pilatus dalam dunia kekristenan. Bapak cuci tangan, Bapak tidak bersalah. Tenang saja, Pak. Bapak Tuhan akan promosikan, akan memberkati Bapak. Dan benar, saudara. Putusan 3 tahun setengah. Tanpa kerugian negara, tanpa pertimbangan hukum yang tidak membuktikan saya berbuat kejahatan. Melanggar tindak pidana, undang-undang tindak pidana korupsi. Dan apa yang terjadi? Saya bilang sama Pak Nur Hakim, kalau terputus sidang ini, si ketua pengadilan negeri akan dipindahkan. Benar, 3 hari setelah putusan dijatuhkan pada saya, ketua pengadilan negeri dipindahkan jadi hakim tinggi di pengadilan negeri Manado. Dan seminggu kemudian jatuh dia stroke. Selama kurang lebih 14 tahun dia stroke. Baru meninggal 3 bulan yang lalu. Istrinya bupati, masuk penjara karena korupsi. Sampai sekarang masih di penjara. Saya berdoa, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Puji Tuhan. Dan ini yang saya aminkan. Firman Tuhan bilang begini. Di mana tempat peradilan, di situ terdapat ketidakadilan. Nah, pertanyaan saya, Pak, sejauh mana para hakim yang notabene Kristen sanggup menegakkan hukum berdasarkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Nah, saya perhatikan dan saya ikuti karena beberapa bulan lalu saya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya banyak dengar nama Bapak dan saya bersyukur saya dapati dari cerita para hakim, dari cerita para pengacara, advokat di Jakarta, Bapak orangnya konsekuen dalam penegakan hukum. Apa kiat-kiatnya, Pak? Haleluya. Itu, Pak. Amin. Terima kasih. Sesungguhnya saya juga harus bilang ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Hakim, pengacara juga. Ya, kita jujur karena kita berhadapan antara jaksa, hakim, pengacara. Pengacara juga sering menggoda. Bahkan ada istilah membela yang membayar. Ini maaf ini, Ya, membela itu yang membayar. realita dalam dunia Karena peradilan. realita kan, karena memang gajinya pengacara itu dari klien. Betul. Kalau kami gajinya dari negara. Pada saat one on one di TV One 2 bulan kurang lebih yang lewat di TV One, saya memang diminta menjadi narasumber tunggal tugas berat seorang hakim terkait dengan kenaikan gaji hakim yang 280% itu mungkin bisa dilihat di TV. Dalam hal ini TV One ya. 2 kali itu berturut-turut. Ada catatan demokrasi, banyak pakar-pakar hukum di situ, tapi yang terbarunya teranyar adalah one on one di TV Ya. One 2 bulan yang lewat. Saya memang secara gamblang mengatakan ke seluruh calon hakim Fakultas Hukum, kalau mau menjadi hakim, jangan sembarang. Harus ada panggilan jiwa, panggilan hati.
seberapapun beratnya, banyaknya maksudnya, jumlah gaji hakim, kalau integritas moral itu tidak tertanam, Ya, betul. itu tidak akan berkecukupan, masih akan terus. Karena dia lebih senang dengan jumlah uang yang 60 miliar misalnya. Bukan tidak salah melakukan hukuman onslah, Betul. lepas dari segala tuntutan hukum. Betul. Itu ada memang diatur di dalam KUHP pasal 191 ayat 2. Free spark pun 191 ayat 1 Ya, bebas boleh. Asal jangan ada bau amis kan itu. ya, Dan itu bisa dilakukan dia konsisten kalau ada panggilan jiwa tadi. Itulah kuasa gelap. Sebenarnya dia sangat tahu kalau itu salah. Tahu itu salah. Itulah tadi Ibrani 10, 26, 27 itu. Tapi dilakukan juga. Kena dia ketangkap kan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ya. Termasuk yang di Pengadilan Negeri Surabaya. Sudah tahu Surabaya. harus hukum bersalah tetapi dibebaskan. Ini loh. Jadi resep untuk itu saya waktu di TV One saya katakan saya godaan bukan tidak banyak. Saya bukan munafik. Waktu mengadili kasus pelanggaran HAM berat Timur Timur Tanjung Priok, saya pernah digoda yang luar biasa, termasuk kasus yang lebih anyar yang kemarin 2016, tapi itu nggak usah lah. Nanti ada yang tersinggung. Tapi ini kan sudah lama nih kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok Timur Timur itu. Bayangkan saja taruhannya imbalannya saya jaksa agung dari salah seorang presiden saat itu. Dan ada uang segepok, 1 peti dolar. Sampai istri. Saya bilang itu di TV One, buka kalian ya Bapak Ibu Saudaraku. Saya berani memandangkan itu. Hanya kali ini saja, kata Nyonya. Maaf ini Nyonya saya mungkin mendengar itu di Bali. Hanya kali ini saja Pak, tolonglah. Karena kesempatan itu tidak pernah ada 2 kali. Tidak bisa, saya bilang. Karena apa? Waktu itu saya batal, batinku tidak bisa menerima, gatal-gatal kulitku, gatal-gatal. Lah, kalau ini saya terima nanti, apalah artinya itu saya terima, tapi akhirnya saya lewat, meninggal dunia. Semua itu saya Keren, tinggal juga. keren luar biasa Pak Hakim. Iya, itu saya bilang itu di dalam TV One itu. Coba deh supaya percaya. Itu sampai saya publikasikan loh itu. Saya tidak main-main itu. Jadi gatal semua. Sampai saya sakit. Akhirnya berobat nggak sembuh-sembuh. Wah, untunglah saya tidak jadi menerima. Kalau tidak, aku teringat dengan rekan saya hakim yang juga stroke dia di salah satu tempat rumah sakit Islam Jakarta. 5 anaknya sama istri punya mobil satu-satu. Dia mengakunya salah kok Pak Binsar. Saya tahu dulu seperti itu. Saya nggak mau. Loh, kita memang tahu kita berbuat dosa, tapi nggak sadar. Karena kita dituntun oleh roh jahat. Matius Betul. 4:10 tadi. Ya, Dia bertepuk tangan, tapi ketika kita tidak mau menerima itu, sedih Tuhan Yesus. Sedih Roh Kudus. Waduh, maaf, sedih iblis maksudnya. Maaf, maaf ya. Sedih iblis. Waduh, gak jadi deh. Begitu. Jadi saya kira hal-hal yang seperti ini tergantung pada integritas moral. ya, Tapi saya bilang waktu itu di TV One kepada calon-calon hakim, mahasiswa fakultas hukum, termasuk hakim-hakim junior. Jangan sekarang berkoar-koar, naikkan gaji hakim. Kami sedikit gajinya. Dia karena masih di daerah. hmm, Coba nanti kalau sudah di kota-kota besar, godaan.
setan Dan hantu kaunya lebih payah lagi. Tergoda enggak dia? Jadi sebenarnya ini susah sebenarnya kalau kita mau mencari persyaratan hakim ini. Tetapi sayang sekali kita-kita yang memiliki integritas begini nggak dipakai. Nggak apa-apa. betul. Nggak apa-apa. Kalau saya mungkin nanti masuk ke sana, siapa tahu tambah banyak godaannya. Saya bukan munafik. Hakim Agung juga kan banyak Ya, yang ditangkap kan. Jadi nggak ya, ada itu. Kalau kita tahu nanti akan waktunya dipanggil Tuhan, kan semua itu ditinggal. Modal kebaikan kita itu adalah ya, modal kita ke surga itu adalah kebaikan hati amin. pribadi. Jadi bukan harta. Itu sementara ini. Saudara, ibu-ibu terutama glowing. Boleh keriputnya supaya menghilang. Tetapi juga bagaimanapun akhirnya lewat juga. Yang bertanggung jawab nanti adalah roh kehidupan yang ada. Sedangkan tubuh kita ini sudah menjadi debu kembali ke tanah. Makanya roh kehidupan yang ada di dalam hidup kita yang sudah terdiam selama ini, termasuk Roh Kudus itu, peganglah terus. Jangan pernah lepas itu. Kalau itu Amin. terjadi, percayalah Bapak Ibuku. Aku pun itu yang sedang saya pegang. Kadang-kadang lucu loh. Apa licik loh iblis itu. Sampai sekarang kadang-kadang godaan itu apalagi kita dilihat ada pakai mobil ya. Wah, ada-ada aja yang menggoda kita. Tapi mau enggak kita kan itu, diam-diam kita. Ini bahaya. Di Pengkhotbah 12 ayat 14 tadi saya katakan, Allah akan membawa setiap Perbuatan. perbuatan yang Ke pengadilan. tersembunyi itu ke pengadilan tahta Kristus Amin. untuk membalaskan yang baik dan yang jahat. Yang jahat ini balasannya hukum tuai akan terjadi. Ya, saya jadi teringat waktu khotbah di persembahan GBI persembahan Medan. Nah, ini jadi manjang sedikit aja. Masalah hukum tuai ini, saya juga nggak pernah membayangkan itu. Tertinggal tasku, laptop segala macam, dan firman Tuhan ada di sana, termasuk isinya. Saya tidak tahu tinggalnya itu di kereta api, sudah kembali lagi mungkin ke Kuala Namu atau di kereta api stasiun Merdeka, Medan. Saya terus merenung di mana itu. Akhirnya saya melapor segera kepada resepsionis dan mereka langsung segera bertindak. 7 orang dikerahkan, ditelepon ke Kuala Namu, dikelilingi semua tempat-tempat kemana saya datang. Saya beritahu ciri-cirinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku setelah 4-5 jam. Padahal saya sudah sempat menulis formulir. Kalau suatu saat ini nanti bisa didapatkan, dia akan dikembalikan. Ternyata petugas bandara yang 7 orang dikerahkan itu ada yang mendapatkan di satu tempat. Namanya faktor U ya, bisa saja kita lupa menempatkan di mana tas kita itu. Inikah Pak tasnya? Oh, benar itu. Ya ampun, luar biasa lah Tuhan itu ya. Bisa saja orang melihat tas itu, tapi disendengkan apa pikirannya, ah udahlah milik orang itu. Tidak mau dia mengambil. Kalau orang jahat ini, saya mungkin akan dibalaskan juga jahat. Oh, ini ada tas ini. Langsung diambil. Mau apa? Tapi kok bisa selamat ya? Wah, haleluya, tepuk tangan saya pikir. Itu sampai saya sampaikan juga ke jemaat di Medan waktu itu. Luar biasa yang 4.000, 7.000-an jemaatnya. Begitulah Bapak Ibu Saudaraku. Jadi yang benar kita lakukan, pasti hukumnya ya baik juga yang kita dapatkan. Amin. Tapi kalau yang jelek kita lakukan, niat-niat jahat aja, pasti Ya, saudara akan mendapatkannya. Kalau kita memberikan yang terbaik kepada siapapun, jangan mengharap imbalan dari yang ya. bersangkutan. Amin. Mungkin dari yang lain, dari Tuhan terutama.
harta kita sudah kita simpan di surga. Amin. Ya, silakan. Terima kasih. Semoga Terima tetap kasih, Ya, Prof. terima kasih Bapak Profesor ada. yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan sharing-sharingnya. Karena waktu juga nih yang ini kan, maka saya akan meminta Bapak Theophilus Rudi Suprapto untuk menaikkan doa syafaat, tetapi juga di dalam doa syafaat itu ada harapan-harapan atau pendapat-pendapat dari Pak Rudi mengenai hal ini juga. Sekaligus ditutup dengan doa penutup ya. Kemudian saya akan menyampaikan doa berkat. Bisa ya, Pak Theophilus Rudi Suprapto, dengan